Ya, insiden Kanjuruhan membuat duka sepak bola tanah air. Dan yang terbaru, Football Institute merilis survei persepsi publik tentang sepak bola nasional. Dan untuk itu saya sudah terhubung secara langsung dengan founder dari Football Institute, ada Bang Budi Setiawan. Bang Budi Setiawan, apa kabar? Salam olahraga Bang Budi. Bisa dengar suara saya ya? Bisa Mas, jelas Mas Iya, Johan. selamat sore dan terima kasih sudah memberikan waktunya bersama dengan Sport Today hari ini. Sama-sama, terima I- kasih. Iya, Eh, Bang Budi Setiawan, sebelum kita akan membicarakan tentang tragedi Kanjuruhan yang nanti akan kita beberkan secara lebih lanjut, Football Institute ini apa ya? Dan kapan berdirinya? Apa tujuan didirikannya dari sebuah Football Institute di Indonesia ini? Oke, jadi Football Institute itu sebetulnya berdiri sejak tahun 2019 Mhm. yang ingin memberikan suasana edukasi dan pengembangan kepada dunia sepak bola khususnya. Kita paham bahwa sepak bola ini multidimensi, dibicarakan oleh semua orang, baik itu di kedai kopi, di restoran, di ruang makan, tempat tidur, Ya, bahkan sampai pejabat. betul. Semuanya boleh bicara sepak bola. Nah, Ya. ketika semua orang bicara sepak bola, data dan informasi yang begitu banyak berseliweran, artinya orang diberikan sebuah pilihan-pilihan yang mana yang paling pas dengan seleranya masing-masing. Mhm. Tetapi apakah pembicaraan obrolan itu berdampak positif kepada pengembangan sepak bola kita? Mhm. Itu mungkin yang perlu kita teropong. Ya. Sehingga saya memutuskan saya ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana nih kita yang ada di luar federasi, kita yang di luar PT Liga bisa memberikan kontribusi pemikiran Mhm. terhadap pengembangan sepak bola secara langsung. Ya. Sehingga saya mengambil sebuah standing position, oke, Football Institute ini harus berbeda dari yang lain. Kita ingin memberikan sebuah informasi yang ditunjang dengan data yang valid, data yang memang bisa dipertanggungjawabkan, Mhm. dan inilah yang menjadi sebuah backbone-nya di situ. Nah, ketika 2019 itu saya sudah banyak bicara, banyak ngobrol, diskusi dengan teman-teman di PT Liga. Ya. Mereka sepertinya belum menyadari betapa pentingnya sebuah data yang Mhm. ini ada kaitannya dengan supporter. Artinya PT Liga memiliki kebijakan tentang bagaimana melaksanakan kompetisi, tapi tidak tahu selera pasar. Dan menurut saya ini agak uh, kurang tepat Mhm. gagasan ide itu. Karena biar bagaimanapun ini kan yang harus di-entertain, yang menjadi subjeknya itu kan adalah supporter, penikmat bolanya. Kalau Betul. selera pasarnya itu tidak bisa di-capture, mungkin ini semua program yang akan dieksekusi itu tidak akan mencapai sasaran. Ya. Sehingga bagaimana hasil riset ini bukan hanya berguna bagi para pelaku industri sepak bola ini, tapi juga kepada sponsor atau pihak ketiga, investor yang ingin masuk ke dunia bola. Mhm. Sebetulnya marketnya seperti apa sih? Pasarnya sepak bola ini seperti apa sih? Karena persepsi yang terbentuk orang di luar itu selalu konotasinya negatif. Supporternya masih belum teredukasi, Ya. penyelenggaraan keamanannya masih sering tawuran. Ini yang menyebabkan brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar itu selalu maju mundur dalam mengambil keputusan. Nah, ketika kita bisa menyajikan sebuah data yang bisa dipertanggungjawabkan, saya yakin ini mereka tidak akan berpikir ulang lagi untuk masuk ke dalam dunia bola yang Mhm. tentunya ini akan mendukung percepatan industri sepak bola di Indonesia. Oke, baiklah. Dari semua data-data yang sudah dikumpulkan oleh Football Institute juga dengan visi misi dari Football Institute ini, apakah memang sebelumnya dari tahun 2019 sudah pernah dikomunikasikan dengan operator PT LIB sendiri dan juga dengan Ya, jajaran PSSI? sudah pernah. Mhm. Tapi memang waktu itu momennya kan banyak sekali rintangan karena di 2020 kita pandemi Covid dan kompetisi juga berjalan dengan sistem bubble dan tanpa penonton sehingga kita tidak mungkin mengeksekusi ide gagasan itu. Ya, Lalu terjadilah sekarang ini tragedi Kanjuruhan betul. yang memberikan sebuah peristiwa pengalaman yang sangat buruk bukan hanya bagi sepak bola tapi seluruh Indonesia dan masyarakat internasional juga terpukul, Ya. dan banyak sekali semua orang berkomentar, supporter berkomentar, bahkan orang di luar sepak bola berkomentar. Nah, saya ingin mengcapture sebetulnya peristiwa ini dari sudut pandang supporter, dari sudut Mhm. pandang fans sepak bola ini seperti apa Oke. untuk dengan menilai kinerja PSSI, PT LIB, lalu juga dengan dukungan aparat keamanan, termasuk dengan
supporternya itu sendiri. Kita ingin mengcapture itu dan menyajikan data itu kepada masyarakat luas. Oke, mengcapture ini khususnya dengan tragedi Kanjuruhan kemarin ya. Apa yang sudah Iya. dilakukan oleh Football Institute untuk mengcapture hasil-hasil yang terjadi hingga semua prosesnya hingga saat ini? Ya, kami melakukan survei di periode 15 Oktober sampai dengan 21 Oktober di 6 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Malang dengan total responden 1.200. Metode penelitian kami multi-stage random sampling, yaitu acak urut bertahap dengan margin error 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Oke. Nah, dalam proses ini kami pun juga berbicara, berdiskusi dan bekerja sama dengan PERPI, yaitu Asosiasi Riset Pemasaran Indonesia, yang menguji langsung bahwa metodologi penelitian yang digunakan oleh Football Institute ini sudah mematuhi dan memenuhi kaidah keilmuan, kaidah statistik, dan kaidah kepercayaan yang memang disyaratkan oleh semua lembaga yang merilis hasil survei. Dari semua hasil survei itu, hasil temuannya, kesimpulannya seperti apa, Bang Iwan? Kesimpulannya saat itu adalah bahwa ternyata mayoritas fans sepak bola kita itu kurang percaya dengan kinerja PSSI secara umum. Tapi juga mereka cukup puas dengan hasil kinerja tim nasional di bawah kepemimpinan Iwan Bule dengan pelatih STY. Tapi raport merahnya itu sebetulnya ada di operator kompetisi. Terlepas dengan adanya kejadian tragedi Kanjuruhan, sebetulnya raport merah di operator kompetisi ini memang sudah terakumulasi. Mulai dari jadwal yang tidak tetap, selalu berubah-ubah, kompetisi sering terhenti, lalu masalah jam siaran TV yang terlalu malam, itu semua tercapture dalam hasil survei yang kami lakukan. Oke, jadi dari hasil temuan itu, saya tarik mundur sedikit tadi dari berbagai macam responden yang sudah Anda survei, itu rata-rata semuanya adalah basis supporter yang mempunyai tim yang besar ya? Ya, basis responden kami memiliki parameter-parameter dan ukuran. Pertama, dia harus merupakan supporter yang memang mendukung klub yang berkompetisi di Liga Indonesia, khususnya Liga 1. Yang kedua, menonton minimal 1 kali dalam 1 bulan langsung di stadion, baik itu home atau away. Yang kedua, menonton secara langsung minimal 2 kali di stasiun TV dalam kurun waktu 1 bulan. Yang ketiga, memiliki alokasi khusus untuk membeli merchandise klub atau jersey klub. Yang kelima, selanjutnya ya memang memiliki KTA. Nah, itu 1.200 itu adalah yang memang betul-betul supporter. Jadi bukan masyarakat umum yang tidak terlibat langsung atau menikmati langsung industri sepak bola ini. Oke, berarti dari keseluruhan itu yang menjadi ketidakpuasan dari para supporter utamanya adalah bagaimana pengelolaan sebuah kompetisi di sepak bola nasional itu ya berarti ya? Iya. Dari berbagai macam entah itu jamnya, kemudian juga dari infrastrukturnya, kemudian juga tadi yang Bang Budi sampaikan juga bahwa bagaimana para supporter ini datang ke stadion, mereka juga merasa ada sedikit kekurangan yang dilakukan oleh para operator ini. Ya, termasuk dengan kompetisi yang sering terhenti, jadwal yang sering berubah, jam tayang yang sering berubah, kinerja wasit yang masih belum profesional, belum memuaskan, bahwa ada indikasi match fixing, itu semua menjadi curahan hati supporter kita dalam survei itu. Oke, tapi sebelumnya dari hasil itu apakah Bang Budi Setiawan juga berkomunikasi dengan para supporter secara langsung dengan apa ya kira-kira yang mereka inginkan untuk sepak bola Indonesia ke depannya? Apresiasi seperti apa? Yang mereka inginkan, sebetulnya yang para supporter inginkan itu adalah perbaikan kompetisi dan kinerja organisasi PSSI. Jadi supporter kita ini sebetulnya sudah dewasa dalam menyikapi kekalahan timnya, baik itu di kandang maupun di tandang. Sebesar 52% mereka sudah sadar itu. Jadi persepsi publik yang mengatakan bahwa supporter kita tidak dewasa sebetulnya sudah terbantahkan dengan adanya hasil survei Football Institute. Tinggal bagaimana yang sisanya
itu di luar 52% itu, ini kan butuh instrumen penegakan disiplin yang itu tidak hanya dimiliki oleh PSSI tapi dimiliki juga oleh aparat keamanan, termasuk juga sarana dan sarana yang bisa menunjang bahwa bisa mereduksi adanya pelanggaran disiplin baik itu di dalam stadion maupun di luar stadion. Untuk itulah perlu kiranya konfigurasi dari semua stakeholder untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kompetisi sepak bola ke depan itu harus bisa mereduksi potensi-potensi gangguan keamanan baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Oke, Nah, salah satu hasil Football Institute itu adalah merekomendasikan bahwa ingin adanya regulasi yang bisa tersinkronisasi antara regulasinya PSSI dengan pedoman pengamanan institusi Polri. Oke, dan sejauh ini juga beberapa kritikan bahwa sebenarnya aturan-aturan dari FIFA pun sudah jelas, cuman dari sini adalah bagaimana aturan itu ditegakkan yang memang belum ditegakkan secara baik atau mungkin juga terabaikan ya? Itu Ya, benar bukan? jadi syarat regulasi itu bisa dilaksanakan secara sempurna kan bukan hanya dari faktor apakah regulasinya itu solid atau tidak solid, tapi bagaimana bisa didukung ke bawahnya itu bisa jalan. Satu, bahwa ditunjang oleh SDM yang memang mumpuni. Kedua, instrumennya itu juga terpenuhi. Contoh misalnya dari regulasi safety, security, and services FIFA itu kan dalam pasal 10 sampai 16 itu bicara tentang digitalisasi stadion. Sementara sarana stadion di Indonesia ini tidak mengakomodir itu, hanya CCTV saja yang mungkin tercapture di dalam stadion di Indonesia, khususnya Liga 1. Tapi bagaimana sistem opening gate, lalu misalnya satu orang, satu tempat duduk, satu karcis, itu kan tidak semua stadion di Indonesia bisa. Ya. Sehingga itu tidak bisa mengeksekusi ide gagasan dari regulasi itu sendiri. Karena kalau kita bicara stadion di Indonesia, mungkin yang baru terisi semuanya satu tempat duduk, satu penonton, itu baru di VIP baratnya. Sementara untuk yang di utara, selatan, dan sebagian di timur, rata-rata stadion di Indonesia itu belum satu tempat duduk untuk satu orang. Yang terbaru kan baru hanya JIS dan GBK saja. Yang lain belum. Sehingga sarana monitoringnya untuk mereduksi orang-orang atau supporter yang melakukan tindak kejahatan di dalam stadion itu tidak akan bisa diselesaikan ketika infrastrukturnya ini tidak terbangun dengan baik. Iya. Oke, kalau kita berbicara tentang infrastruktur memang butuh waktu yang tidak sedikit ya. Namun dari tragedi Kanjuruhan hingga saat ini sudah lebih dari sebulan, kira-kira ada solusi apa yang ditawarkan oleh Football Institute dalam jangka waktu dekat, jangka menengah, dan jangka panjang, yang pastinya jangka panjang itu juga termasuknya tadi adalah infrastruktur yang sudah Anda bilang tadi. Dalam jangka waktu dekat seperti apa nih kira-kira? Yang waktu dekat tentunya kan semua klub ini berharap bisa kompetisi dilaksanakan dalam waktu secepat mungkin. Karena semakin lama terdelay, tentunya beban pengeluaran klub juga pasti akan bertambah, tapi tanpa aktivitas. Nah, ini tentunya kan ada syarat-syarat yang diberikan baik itu oleh pemerintah melalui TGIPF dengan berbagai rekomendasinya dan juga dari AFC dan FIFA. Ini sekarang ini kan sedang terjadi pembicaraan antara PSSI dengan kepolisian bagaimana bisa melakukan sebuah konfigurasi regulasi yang bisa menjadi standar keamanan yang berlaku untuk pertandingan sepak bola. Baik itu untuk di level profesional, semi profesional maupun sampai dengan tarkamnya. Menurut saya ini penting untuk dibuat sebuah handpump khusus pertandingan sepak bola. Karena sepak bola di Indonesia ini kan dimainkan di semua daerah, baik itu dari sisi profesional maupun yang non-profesional. Artinya kalau tidak ada regulasi khusus tentang sepak bola, menurut saya ini memberikan menyepelekan atau menyederhanakan tentang sepak bolanya itu sendiri. Itu yang pertama, harus segera diputuskan atau segera dikomunikasikan dan harus segera menelurkan sebuah regulasi yang diumumkan ke publik. Oke, ini regulasinya sudah ada. Lalu apa next selanjutnya? Tentunya kan ini menjadi PR bagi PSSI dan PT Liga untuk memberikan sebuah proposal kepada pemerintah dan stakeholder agar bisa meyakinkan kompetisi bisa segera digelar. Oke, selain dari PSSI dan PT LIB-nya sendiri tadi, untuk agar kompetisi ini bisa segera digelar juga
pastinya juga ada perombakan besar yang disyaratkan juga oleh pemerintah yang pastinya pemerintah tidak boleh langsung intervensi langsung. Namun Iya. dengan adanya yang terbaru, dengan adanya temuan dari Komnas HAM, kemudian juga yang berita terbaru bahwa Bang Iwan Bule juga bersedia untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI, apakah ini menjadi sebuah pertanda bahwa PSSI mulai melunak nih tampaknya untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah, tampaknya mereka sudah mulai mendengar nih masukan-masukan dari luar dan juga saya juga satu hal lagi yang paling penting adalah tanggapan dari Bang Budi Setiawan sendiri mengenai kira-kira perombakan dari para pengurus PSSI ini, apakah harus dirombak total semuanya ataukah hanya yang khusus-khusus saja supaya kompetisi ini dalam jangka waktu dekat, saya ngomongnya dalam jangka waktu dekat ini bisa segera dilaksanakan kembali kompetisi sepak bola nasional. Yang pertama, agar kompetisi bisa berjalan tentu harus ditunjukkan itikat baiknya itu oleh PSSI dan LIB. Salah satunya dengan segera menggelar RUPS luar biasa di PT LIB, mengingat Direktur Utama PT LIB yaitu Pak Hadian Lukita saat ini sudah berstatus tersangka dan sudah ditahan di Polda Jawa Timur. Nah, tentunya perombakan secara total di LIB menjadi sebuah keniscayaan yang nggak bisa terelakkan dan harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin untuk bisa kompetisi ini digelar. Siapa yang dipilih tentu kita berharap adalah figur-figur yang memang mengetahui seluk-beluk penyelenggaraan kompetisi, bukan sebuah figur baru yang harus beradaptasi dulu terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Seperti misalnya Pak Hadian Lukita ini kan boleh dibilang kan adalah orang baru di dunia sepak bola. Pada saat beliau muncul di publik, beliau mengibaratkan pertandingan sepak bola itu seperti pertandingan F1. Tentu ini kan begitu muncul orang baru langsung mengeluarkan sebuah statement yang menunjukkan publik ini, loh kok disamakan sepak bola sama Grand Prix, ini sebuah pertandingan atau sepak bola atau cabang olahraga yang sama sekali berbeda. Nah tentunya yang selanjutnya dipilih di RUPS itu adalah figur-figur yang memang sudah mumpuni, yang memiliki basis pengetahuan dan pengalaman di sektor penyelenggaraan sepak bola. Lalu yang kedua, terkait dengan rekomendasi baik itu dari Komnas HAM, TGIPF, menurut saya ini adalah semacam sinyal, tekanan kepada PSSI untuk mempercepat proses KLB. Nah ini kan sekarang kan ide gagasan masyarakat itu, publik itu yang saya tangkap persepsinya itu adalah harus sesegera mungkin dilaksanakan KLB. Bahkan ada yang bilang 2 minggu lagi aja langsung dilaksanakan KLB. Tapi kan yang mesti diingat bahwa PSSI sebagai sebuah organisasi yang bernaung di bawah FIFA ini memiliki aturan main. Betul. Ada tahapan-tahapan yang tidak bisa disingkat. Nah ketika ini disingkat tentu akan menjadi pertanyaan dari FIFA, kenapa buru-buru, kenapa tidak dilakukan sesuai dengan yang termaktub dalam statuta PSSI. Karena jika itu yang terjadi, PSSI tidak bisa menjelaskan, maka FIFA akan melihat ini adalah, oh ini pasti ada tekanan baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Kalau saya baca surat dari PSSI ke FIFA, itu PSSI sudah menunjukkan itikat baik untuk melakukan proses KLB sesuai dengan tahapan-tahapan di dalam statuta, yaitu yang jatuh di tanggal 20 Maret ya kalau nggak salah. Nah, tinggal bagaimana PSSI ini nggak mungkin nih bisa melakukan lebih dari itu. Karena ketika PSSI melakukan hal yang sebaliknya dari statuta, maka pasti alarmnya FIFA ini akan menyala. Nah, baiknya itu adalah dilakukan lobby-lobby oleh pemerintah untuk meyakinkan FIFA untuk terjadinya proses percepatan seperti yang diinginkan oleh publik ataupun mungkin oleh pemerintah sendiri. Karena kan Maret itu kan jadwalnya sangat berdempetan dengan aktivitas penyelenggaraan Piala Dunia. Sementara pemerintah memiliki concern terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini bisa ditangani setelah terjadinya suksesi di dalam tubuh organisasi PSSI. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi dari Mas Johan, apakah ini harus dirombak semua atau enggak? Ya ini sudah keniscayaan bahwa ketika KLB itu terjadi, maka yang dipilih itu bukan hanya ketua umumnya, tapi 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum, dan 9 anggota komite eksekutif. Apakah ini semuanya orang baru? Nah itu tentunya kan akan melalui syarat dan seleksi yang akan dilakukan oleh komite pemilihan dan komite banding pemilihan.
Oke, baik. Baik, Bang Budi Setiawan, terima kasih atas semua penjelasannya. Namun karena waktu kita yang terbatas, sebelum kita berpisah nih Bang Budi Setiawan, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada Sobat Sports dan juga kepada seluruh supporter sepak bola Indonesia khususnya untuk kebaikan sepak bola nasional kita ke depannya? Seperti apa? Iya, harapan kami sebetulnya Ya. ini kan PSSI selama 10 tahun terakhir ini sudah dipimpin oleh berbagai macam profil ketua umum. Mulai dari Pak Nurdin Halid politisi, Pak Ya. Johar Arifin yang profesor doktor, Pak Lanyala pengusaha, Ya. lalu Edi Rahmayadi Jenderal TNI, Pak Iwan Bule polisi. Yang menurut saya ini sudah cukup. Masyarakat sepak bola ini, PSSI ini bereksperimen untuk figur calon ketua umum. Sehingga kita harus memastikan bahwa figur selanjutnya di periode selanjutnya di KLB mendatang itu harus dipimpin oleh orang yang memang memiliki track record dan pengalaman di dunia sepak bola. Tidak boleh lagi kita memberikan ruang kepada politisi-politisi misalnya atau orang-orang yang tidak mengerti sepak bola untuk memimpin organisasi PSSI ini, karena pasti akan butuh adaptasi lagi, belajar lagi, dan mengetahui ekosistemnya lagi. Ini butuh waktu dan itu akan terbuang sia-sia padahal satu periode cuma ada 4 tahun. Iya, betul sekali. Oke, Bang Budi Setiawan, terima kasih banyak untuk waktu Anda bersama dengan Sport Today hari ini dan semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu ya. Terima kasih Bang Budi. Salam olahraga. Terima kasih banyak. Sobat Sport. Ya.